Pemerintah punya rencana baru nih, dan ini skalanya raksasa banget. Menghidupkan lagi 80.000 koperasi di seluruh desa. Ini pertaruhan besar loh buat mengubah ekonomi pedesaan. Nah, dalam beberapa menit ke depan, yuk kita bedah bareng-bareng apa sih sebenarnya rencana ini, siapa aja yang terlibat, dan gimana cara kerjanya. Jadi, semua ini akarnya dari mana sih? Ternyata ini bukan cuma program ekonomi biasa loh. Ini tuh visi besar untuk kemandirian bangsa, yang dimulainya dari fondasi paling dasar kita, desa. Idenya sederhana aja, kalau tiap desa kuat dan bisa cukupi kebutuhan pangannya sendiri, ya otomatis negara juga bakal kuat. Masuk akal banget kan? Dan kita nggak lagi ngomongin proyek coba-coba atau percontohan. Skalanya ini bener-bener bikin geleng-geleng kepala. Targetnya 80.000 koperasi di seluruh desa dan kelurahan di Indonesia. Wow, ini udah bukan proyek lagi, tapi sebuah gerakan ekonomi nasional yang masif. Visi segede ini kan butuh blueprint yang jelas ya. Terus gimana caranya pemerintah mau mewujudkan ini untuk puluhan ribu koperasi itu? Nah, jawabannya ada di sebuah dokumen kunci yang disebut Rencana Koperasi Merah Putih. Yuk kita bedah isinya. Oke, landasan dari semuanya ini adalah sebuah dokumen bernama Surat Keputusan Bersama atau disingkat SKB. Nah, ini bagian yang menarik. Ini bukan inisiatif satu kementerian doang, tapi komitmen bareng dari 6 kementerian dan lembaga negara sekaligus. Ini sinyal kuat banget kalau pemerintah kali ini benar-benar serius dan terkoordinasi. Dan misi dari SKB ini tuh praktis banget. Bukan lagi cuma rapat atau wacana, tapi membangun infrastruktur fisik yang nyata. Kita ngomongin soal gerai buat jualan hasil panen, gudang buat nyimpan gabah, dan semua peralatan yang dibutuhin. Tujuannya satu, biar 80.000 koperasi ini bisa benar-benar jalan dan ngasih keuntungan buat anggotanya. Selanjutnya, kita lihat yuk siapa aja yang ada di tim aksi ini. Jadi pemerintah udah membentuk semacam tim gabungan dari berbagai badan, dan masing-masing itu udah punya peran spesifiknya. Jadi siapa ngerjain apa? Nah, di sini kita bisa lihat pembagian tugasnya rapi banget. Coba deh bayangin, ini kayak orkestra besar. Kementerian Koperasi jadi dirijennya yang mimpin semua proyek. Kementerian Dalam Negeri tugasnya mastiin panggung atau lahannya siap. Terus, Kementerian Desa yang ngatur soal penggunaan dana desanya, sementara Kementerian Keuangan yang pegang kasir buat pembayarannya. Lalu, ada BUMN yang nunjuk PT Agrinas sebagai pelaksana di lapangan. Semua punya peran, semua saling nyambung. Tentu aja pertanyaan paling penting berikutnya, duitnya dari mana? Proyek segede ini pasti butuh dana yang gak sedikit. Yuk kita telusuri alirannya. Nah, ini dia strateginya. Ada 2 sumber dana yang beda, tergantung lokasinya. Buat koperasi yang ada di pedesaan, biayanya diambil dari dana desa yang memang udah jadi hak desa itu. Tapi untuk koperasi yang ada di kelurahan yang cenderung lebih perkotaan, dananya datang dari pemerintah daerah lewat dana alokasi umum atau dana bagi hasil. Jadi pendekatannya cerdas dan fleksibel. Oke, kita udah tahu visinya, skalanya, timnya, sampai sumber dananya. Sekarang, gimana caranya semua kesepakatan di tingkat menteri ini bisa diterjemahkan jadi aksi nyata di lapangan? Dan bukti keseriusannya ada di sini. Tanda tangan dan stempel resmi dari para menteri ini bukan sekedar formalitas birokrasi loh. Ini tuh simbol dari sebuah komitmen yang mengikat, sebuah janji di atas kertas kalau rencana besar ini bakal dieksekusi sampai tuntas, bukan cuma berakhir jadi wacana. Jadi coba kita rangkum ya poin-poin penting yang perlu kita ingat. Pertama, ada tujuan nasional yang besar, kemandirian ekonomi dari bawah ke atas. Kedua, skalanya masif, menyasar lebih dari 80.000 koperasi. Ketiga, ada tim pemerintah yang solid dengan peran yang jelas. Dan yang terakhir, ada skema pendanaan yang konkret untuk membangun infrastruktur yang nyata di lapangan. Nah, ini yang membawa kita ke pertanyaan terakhir. Rencananya kelihatannya solid banget di atas kertas. Tapi mengubah dokumen jadi 80.000 gerai dan gudang yang berfungsi di seluruh Nusantara, itu tantangannya luar biasa. Menurut Anda, apa sih rintangan terbesar yang bakal mereka hadapi? Apa soal koordinasi di lapangan, pengawasan dananya, atau justru partisipasi dari masyarakat desanya sendiri? Ini pertanyaan besar untuk kita renungkan bareng-bareng.